Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur waqad wa ayyidna badal wa fil alamin ya Abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amirna duatal wa qanadiyatul islamiyata ala madhab al-islam wal jama'at yaumiddin ya Abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati unsur pengurus yayasan pondok pesantren, yang kami hormati pula kepala-kepala madrasah sanawiyah dan aliyah, muallimin dan muallimat, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu wali murid, wali siswa, siswi, yang kami hormati anak-anak kami, santri-santriwati, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersama-sama mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan dan keinginan untuk hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini yang baru pertama kali diadakan secara bersamaan antara sanawiyah, aliyah, muallim-muallimat, penerimaan siswa-siswi baru oleh pengurus yayasan. Mudah-mudahan acara seperti ini terus berjalan pada tahun-tahun yang akan datang, karena sangat besar manfaatnya kita dapat saling kenal mengenal antara wali murid atau wali siswa-siswi sanawiyah aliyah. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita masing-masing dapat melaksanakan ajaran bimbingan beliau sehingga kita beroleh keselamatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan juga kita mendapat syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kami dari pengurus yayasan mengucapkan selamat datang kepada para wali murid, para wali murid baru, baik wali murid sanawiyah maupun aliyah. Demikian pula kepada anak-anak kami, santri-santriwati sanawiyah dan aliyah, muallimin muallimat. Mudah-mudahan para wali murid tetap menjalin kerjasama dengan kami guru-guru pada madrasah yayasan di dalam mendidik anak kita, sehingga apa yang kita harapkan menjadi satu kenyataan. Kita mengharapkan supaya anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Karena anak soleh itu tidak hanya bermanfaat di dunia ini saja, namun sampai kita sudah meninggal dunia, sangat kita harapkan, sangat kita harapkan di dalam kubur kita nanti. Karena anak-anak kita inilah yang akan mendoakan kita nanti sesudah kita meninggal dunia. Malmai putri kabudi sabda Rasulullah, bila kalgori mutawawis yang terjun awatan min ahli. Orang-orang yang
dunia itu seperti orang yang tenggelam di laut katanya. Yang paling diharapkan adalah doa yang terberdak wata min akhir. Dia menunggu doa daripada keluarganya, lebih-lebih dari anak-anaknya. Oleh karena itu, bapak-bapak sangat harus bersyukur karena anak-anak kita mau dimasukkan di pondok pesantren. Banyak kita dengar wali murid ingin memasukkan anaknya di madrasah, di pondok pesantren, namun anaknya terpengaruh dengan lingkungan. Karena manusia itu katanya al-insanu ibnu bi'ati, manusia itu terbentuk oleh lingkungan. Musibah itu katanya bilang dulu jadi milik dalam madrasah ngilu yang tak ngilu di nomor di tempat madrasah. Jadi syukur anak jaring ka milik nama di madrasah. Jadi bareng-bareng perhatiannya agar mereka betul-betul mendapat ilmu yang luas, lagi barokah ya. Karena tanpa keikutsertaan dari wali murid sulit pendidikan itu berhasil ya. Karena anak-anak kita ini di madrasah hanya berapa jam, sudah pulang bapak-bapak yang tanggung jawab kepada anak kita itu main-main atau kegiatan apa yang dilakukan lebih banyak di rumah daripada di madrasah. Kecuali yang di asrama, alhamdulillah pada tahun ini akan kita mulaikan mengasramakan santri-santri waktu kita juga. Insya Allah sudah mendaftar sebanyak 15 orang, 15 dulu. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya akan makin bertambah. Karena banyak itu dipengaruhi oleh lingkungan anak-anak kita. Mau mulai berpindah pada raja-raja nanti belajar di balik. Loh, kemudian datang batu mulai langsung itu batu nanti di kemudian. Namun itu asrama 24 jam itu 24 jam itu terkoordinir. Terkoordinir waktunya. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dia karena bendera kesempatan lebih keren-keren. Dari bangun tidur sampai tidur, bangun tidur lagi 24 jam insya. Jadi kalau kita di pondok pesantren yang di asrama, kita memperkecil dunianya, kita perkecil dunianya. Bisa bagus-bagus banget, kita bisa bagus-bagus banget dengar. Mungkin di rumah tangga tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak baik, tapi nanti keluar dari rumahnya macam-macam didengar, akhirnya ikut-ikutan ya. Tapi kalau di asrama semuanya yang baik-baik saja, si kita bagus, sudah ada bagus, tetap dibimbing, dikoordinir oleh guru-gurunya, pengasuhnya di sini. Maka tentunya insya Allah sesudah tamat akan lebih baik daripada yang tidak di asrama. Insya Allah. Jadi dengan halasnya bagus, jadi kita halasnya bagus, yang mempengaruhi jiwa anak, yang mempengaruhi kelakuan anak. Karena manusia itu katanya yang mudah lebih itu hukum taklid katanya, cinta ikut-ikutan, demen nurut-nurutan. Dengan kita dipimpin apa anda turunnya, berani dijabalnya. Di sana kita ngeliat TV ketat-ketat selama sehina model di kalau menawar dia hanya kita TV kan perbuatan ini karena perbuatan terutama pecahan ikut-ikutan. Kita ngeliat TV padahal masih baru selama tepungnya perbudaannya apa kedua
akan berutang. Tapi kalau di asrama tidak, semuanya diperhatikan oleh pengasuhnya. Beres kita bagus, mulai dari menghafal Quran ya, akan menghafal Quran, tahfiz ya. Kemudian nanti akan dilatih berbicara dengan bahasa Arab, sehingga nanti kalau ada nasibnya melanjutkan ke luar negeri, ke Mesir misalnya, ke luar negeri, ke Saudi atau kemana, tidak sulit mengikuti pelajaran pendidikan di luar negeri, kan sudah biasa di sini. Tapi kalau tidak di asrama, di sekolah ajar itu bahasa Arab memang lu balik-balik memang bahasa Beloyu, bahasa terus saja, misalkan terus belum buat pelajaran sedih madrasah. Karena saya bahasa ini harus praktikan ya, kemudian praktikan ini nomor bahasa ini. Buktinya ini cekat tidak bahasa sasa, karena ya kalau mungkin yang terbenci. Mungkin harus nantang apa namanya bahasa sasa yang lawannya tak, dengan si amanta bahasa sasa, dengan si Sumatera bahasa sasa, cekat tidak bahasa sasa, dekat di pelapor khusus super, dekat di pelapor khusus. Jadi latihan sehari-hari yang menentukan orang bisa berbahasa. Nah itu nanti program kita di sini ya, di asrama. Tahfiz ya, tahfiznya memerlukan banyak mengulangi bacaan supaya tidak hilang hafalannya. Jadi banyak yang membaca Al-Quran di orang yang tahfiz. Itu yang tujuan kita nanti. Di samping juga bisa membaca kitab Siddiq Baris. Di Baris banyak baca ya, insya Allah mudah-mudahan. Tentunya ikut serta semua guru sangat diharapkan. Yang bisa hanya guru saya yang berbuat, harus semua itu bersama kita bisa katanya. Butuh orang-orang aja berbuat, insya Allah ya. Hadirat yang dalam hati Allah, syukur alhamdulillah. Anak jaring temili komite hidup pada beli menangani 5 dasar. Syukur alhamdulillah. Kemudian bukan syukur menangani 5 dasar. Karena dari ilmu dia itu ilmu umum, ilmu agama. Kedua anak jaring tak. Orang yang belajar matematika, pekelantai bilang jeruk belajar matematika. Menjuru belajar matematika, boleh itu belajar nahu, anti itu belajar nahu, boleh itu belajar sana, boleh belajar sana, boleh itu pergi. Ketuaan buat, mereka boleh tahu lain sesuai umum. Ketuaan tidak tahu jawab, boleh itu belajar nahu di SMP. Kalau bicara nahu mana? Orang tak boleh belajar mana? Boleh itu belajar pergi itu, boleh itu belajar syarat mana? Kemudian petaran pergi mana? Petaran syarat mana? Kemudian dia apa depannya? Selalu apa selalu ini? No, tak. Selalu apa selalu ada ini? Kemudian selalu sedih ada no. Jadi lah biasanya sebelum ini namanya madrasah mana? Mulai tahu isin pelajaran sedih madrasah ini. Karena mau betul madrasah itu ujungnya pegawai negeri. Jadi jangan betul. Ini mantan camat ini. Wakil ketua apa namanya? Bukit Jaya sah. Ini yang ketua apa namanya jadi camat dia pada kecamatan itu. Sandara, bodoh itu. Kalau madrasahnya yang bukan ajaran itu jadi pegawai negeri. Ini dulu jadi sekarang jadi camat. Saya akan kumpul ya kepala dinas di provinsi itu ada Dr. Hadi Surya karena kepala dinas di Dikbud Kecamatan Madrasah, bahkan Bupati Lampung Timur sedikit Kecamatan Madrasah tak, Kecamatan Madrasah Main Pancor, Kecamatan Pancor, sebelumnya kalau salah, karena sama-sama dulu dengan mantan Kemenak, Bang Bro Haji Musa, ya, sama-sama dia di Pancor dulu, di MTS, jadi enggak dokter pengaruh, karena kayaknya mulai ujian, pada ujian sih SMP secara biasa. Pada nilainya, pada tingkatannya. Kemudian si Alia pada si SMA, mulai tamat Alia BWN lanjutan. Bukti mana pun Jawa, bawa Jawa malah ke Jogja ke apa? Menurut aku tidak. Bayang pun Jawa, le apa
barale uwin le uwin si Malang si Bojo atau uwin Jogja uwin dah si penting rajin jadi barang-barang hati yang dia agak rajin akan jahit tak mungkin barang-barang ini bersama kita bisa barang-barang insya Allah kurang sewaktu-waktu pada waktu yang tahun lewat itu kami sering mengundang wali-wali standar penting yang mengundang si pemuliaan bermadrasah penting kaitannya dengan pendidikan anak kita logona kadang-kadang apa mesti datang oleh SPJ datang nah ini kurang ada kebersamaan kita mudah politik kalau mana kalau ya politik pemuliaan berbeda baru bekerja dan penting kaitannya dengan pendidikan anak kita biasa mohon maaf biasa dengan mama jangan kalau selesai video kamu lalu login dan punya berhasil bapaknya turun tahu wali sini datang modal berhasil tunda baik bahasa oleh kawin aku cuma begini jadi satu orang mana rapat pada penting yang pengundang itu sih pengusaha satu permadrasah nah ini memang ada rencana kami akan mengundang apa namanya wali murid dan mau pengajian agar betul-betul kebersamaan kita itu kita junjung tinggi tanpa ada kebersamaan antara kepala madrasah, guru-guru dan murid sulit akan tercapai apa yang kita harapkan bareng-bareng yang punya jangkauan undang ini terus bicara untuk kesuksesan daripada anak-anak kita semua ya jadi mudah-mudahan belum semua mudah-mudahan ya dengar berhalangan jangan berhalangan mudah-mudahan kurang-kurang sehat baik tidak sehat insya Allah kan dengan wadid yang sepatutnya kemau ya insya Allah jangan penyakit ini untuk betul ya balik ya selain itu sakit ada antara datang apa nama silaturahmi antara ini hikmah silaturahmi sini yang beri sepatutnya kamu bersama terus kamu menurut kusel-kusel atau melu-melu atau silaturahmi nanti sudah bermanfaat seluruh al-buasa dan bersunatan hadis senyum itu adalah sunnah kesan kemauan sepatutnya sunnah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, tumben pada hari ini pada acara serah terima siswa-siswa baru pada perhiasan. Kalau di Pancor, di Mahat lebih tiap tahun. Jadi rupa-rupanya panitia mencontoh apa yang dilakukan di Pancor, dibuatkan Pancor. Nah, aku sih kena nikah, penjuru itu tumben, mungkin akan nikah, lalu penerima namanya dari wali murid anak-anaknya untuk dididik menjadi anak yang berilmu, yang berakhlak, yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan itu harapan kita semua, baik guru-guru maupun wali murid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan bapak ibu menyerahkan putra putrinya di madrasah tempat pesantren ini berarti bapak ibu sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Karena kewajiban kita antara anak yatim kita belum Nabi dalam hadisnya min hakil waladi ala wali selesai. Maaf kita pada menerima karena saya belum sampai min hakil waladi ala wali selesai pasya sabda Rasulullah di antara hak anak atas orang tuanya atau bapaknya salah satu asyik ada 3 atau dengan kata lain kewajiban sebagai orang tua bagi orang tua pada anak kita ada 3 perlu kewajiban mungkin dalam ikutin pelajar itu kewajiban dengan sebab kita mengikuti pelajar tahu kita kewajiban kita yang akan kita laksanakan. Pertama Pak ayo hasilnya ismahu dia memberikan anaknya nama yang bagus si bagus itu anak-anak karena nama itu adalah doa nama itu adalah doa dia misal sudah ada narani mungkin ya wah
kue pada bekeran tahu setengah anak jari itu mulai senaran-narannya yang selesainya sinar arahan deh terus kebenaran benaran undang pak karena menurut orang yang benar undang mulai itu ambek undang barang ambek yang berada sehingga dulu banyak yang diganti namanya ada Malaysia Panca Sitaran benar cara naruh di mereka lo di mereka karena ada di Quran ini benar dia benar lo di mereka dan doa ini arahan ini dulu pada masa Rasulullah banyak diganti namanya kalau anak-anak Abdul Ka'bah karena panjang Ka'bah panjang Ka'bah karena intinya si Nabi maksudnya Abdul Rahman hamba yang maha pengasih orang yang tak baik masa Rasul ganti arana al-Nasi arana lu berhaka lu maksiat tukamnya apa kejahatan gantinya si Nabi al-Muti arana rotaak bahkan juga manusia alhamdulillah banyak diganti nama-nama desa juga yang supaya apa namanya bernuansa agama montong botek mana gitu sih montong baik montong baik silakan dia montong baik jadi montong baik bahkan juga di Melayu ada diganti namanya karena lain sekarang apa dasarnya itu masih sedikit itu betul karena dia balik masih sedikit ampun arah sedasar kurang mungkin balik kurang kontina dasar karunia dasar karunia harus sebabnya yang layak masih kurang penduduk belum neganya bilang tahun semoga 2 bulan selama bulan jadi karena pada dasar karunia bahkan sedikit hari ini sekolah anak saya dah panjang pernah lekat kita mulai misalnya puput kelapa naik puput kelapa Semarang puput kelapa bentina sih mana saya kemana sengaja puput kelapa Semarang dengan puput kelapa Semarang kan bekerja dan mengikutilmu ini sih kelapa ini sih ngentut ini apa sebut penyakit ini sebut penyakit bahkan dengan Mesir modern batu resi nyugulang angin apa lu di saja ini si hawa apiah mesti hawa apiah merkanti dengan soal bersih mana bersih ketika anginnya subur kelihatan keluarnya semua bersih dengan subur angin sudah pernah alhamdulillah dan ada sehat itu apa sehat lu untuk kayak gimana banyak kok apa karena terganggu so yang batu nyugulan yang terangnya sini saya jalan si hawa biasa ya pada Mesir hadirin hadirat yang dirahmati Allah jadi itu kewajiban kita alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak kita ini bagus-bagus namanya ya karena itu doa ya doa suatu cerita lain masa sejak umat masa sejak umat terjadi oleh orang tua itu menganiaya dianiaya oleh anaknya yang sedang kuat-kuat raganya sehingga karena banyak sekadang dianiaya orang tuanya ayahnya dipukul ditinju oleh anak ini kemudian orang tua itu melapor kepada Sayyidina Umar ya Amirul Mukminin walau boleh berkabus anakku menuju yang kebe karena berdimur mualku mana kan boleh berkabus anakku mana langsung Sayyidina Umar emosi marah kepada anak yang mukulnya itu kemudian disuruh sahabat yang dekatnya umpamanya panggil anak itu yang mukul orang tuanya tidak tahu ada katanya tidak tahu ada kepada orang tuanya lalu datang anak itu ditanya yang mukul orang tuanya itu datang dimarahi oleh Sayyidina Umar terus anak itu minta untuk membela diri ya Amirul Mukminin
jelaskan kepadaku tugas orang tua kepada anaknya katanya. Tugas orang tua itu kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban orang tua kepada anaknya ini. Pertama, narani anak sisi bagus. Kedua, nasehat yang ngaji. Alhamdulillah, punya anaknya yang ngaji. Ini kewajiban tanya. Kemudian si kedua, agama dikawinkan sudah waktunya. Sudah waktunya, itu musim sekarang sudah kawin nantinya nimang cucu anda, entar aturan pemerintah kemudian masuk ada tahun tangguh berarti sekolah tahun semula jena si mama sekolah tahun sendiri 16 kamu yang mulai mereka yang deh sekolah tahun karena banyak terjadi bro gagal itu membangun rumah tangga kalau masih umur yang muda ya. Kembali harus kita suruh keluaran kewajiban untuk buat anaknya katanya. Pertama, nembeng anak-anak harus bagus. Kedua, diserah yang lagi sekolah agar tahu agama. Kemudian si keturun dikawinkan anaknya sudah waktunya, sudah bisa mandiri, sudah bekerja. Mengambil katanya. Ketiga tugas ayah saya tidak ada yang dikerjakan. Mana mau disebut kewajiban adalah laksanakan. Mungkin hubungan mana menembelanya sih karena ini. Pertama kan harusnya dengan anak harus bagus. Kalau keadaanku, sinarin aku sih amangku aja belum buka mau marah kemana? Buka mama. Walau pas, aku pasti buka mama. Menolak sinarin aku. Lo bukan mau berkenalan anak, aku pas, pasal sinar-naran di situ salah, lo sedangkan artinya tidak baik, bukan mau mengenal sinaran anak, bantu pegawai anak, kan pegawai bukan, ini dah butuh, pau telik, kewan bangkat mana tak, orang datang bukan, bukan ganggu, pau, bukan ganggu wah-wahan, bukan sini, kepatu pegawai anak. Panjangnya bukan anak-anak, tidak sebagus-bagus. Jadi alhamdulillah kita tahu anak-anak dulu itu kebetulan, dulu ustaz, berkat ada yang madrasah, berkat adanya pondok pesantren ini, karena yang menjadi cikal bakal pondok pesantren itu sini, 20 tahun seliwat dan dia sudah bermasalah, lihat perban dulu atau rebahan dulu, maaf orang di coba sesat silakan semua coba sesat ya di pertama itu madrasah di budaya ada rebahan dulu senar mulai didikan oleh Ustaz Masuk dia itu pelajar pesantren pertama di Pancor, setelah di Pancor baru mendirikan madrasah di pojok sana. Nah mungkin ada yang pertamanya muda-muda, kenapa dari pinggir jalan dirikan madrasah? Kenapa di pojok-pojok sana katanya? Ada maksud, karena di sana tempat orang dulu melakukan hal yang tidak baik, dengan berjudi, orang ini kita bersasana, akan berusaha Indonesia, tempat orang berjudi. Tempat orang yang menyabu ayam, ada main wanita dan sebagainya. Jadi didirikan madrasah di sana untuk menerangi lingkungan di sana supaya paham agama, supaya berhenti daripada pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Itu sebabnya didirikan di pojok-pojok karena tempat orang lakukan maksiat gitu. Dibawakan dia lampu ya supaya terang. Tempat melakukan maksiat ibarat yang gelap, tempat yang gelap, bawakanlah dia lampu dengan mendirikan madrasah di sana supaya berubah itu ya. Hadirin rahmat Allah. Dan dari didikan itu sampai sekarang sudah 80 tahun. Sebab didikan itu pada tahun 1942 pada zaman Jepang. Bagaimana sulitnya orang mendirikan madrasah pada zaman Jepang itu. Nah itulah yang akan kita nanti laksanakan ulang tahunnya ke 80 karena sudah 80 tahun usianya.
cikal bakal daripada pondok pesantren kita ini. Yang asalnya satu kecil, bisa itu ruangannya hanya 2 ruang kecil ya, pakai atap daun kelapa. Nah, tidak terus begini. Kemudian diikuti oleh diletang, kemudian perisa, kemudian bukolo, kemudian buka gitu. Kemudian ada madrasah Abu Alimul Alimat ini, ada ustaz juga ya, ada ustaz. Nah ini ustaz ini misalnya dia masuk di sanawiyah, sangat bagus dimasukkan di ustaz ini supaya anak-anak kita tidak main-main pada sore hari, ada di ustaz untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang diperoleh pada waktu pagi. Karena kurikulumnya tidak seperti dulu, ada perubahan lebih sedikit kayak agama dibandingkan yang dulu. Untuk mengisi kekurangan itu dijadikan ustaz itu di depan dulu tempatnya dari budaya. Nah bagi yang tidak asrama ya, tapi asrama sudah cukup, dari asrama nanti akan diadakan pelajaran perayaan tambahan daripada pagi di asrama itu di musola kita ini. Tapi bagi yang tidak asrama, tidak masuk asrama, hanya sangat kami harapkan, karena itu salah satu lembaga yang ada di yayasan kita, itu Al-Wusta, Madrasah Al-Wusta, khusus belajar agama saja itu di sana. Agenda menanggung anak ke sore supaya tidak terarah pada sore hari, karena kalau ada kegiatannya itu yang menyebabkan anak melakukan hal yang tidak baik ya. Al-Qaror wa Masalah katanya, kekosongan itu yang membawa pada kerusakan. Nah, kerusakan. Tapi kalau penuh waktu itu kelihatan baik, maka itu bukan hal-hal yang tidak baik. Karena 2 hal yang menyebabkan melakukan tidak baik: pertama niat dan kesempatan. Kalau niat dan kesempatan, tutup kesempatan itu melakukan hal yang tidak baik, masukkan di ustaz. Tidak anak harus tidak bagus. Pagi belajar, sore belajar, malam juga ya, membuat pelajaran yang pagi dan sore gitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara ini memang kita sudah banyak tempat kita bertanya untuk menamakan anak kita yang bagus-bagus ya, bagus-bagus. Tapi kadang-kadang juga ada yang memberikan anak yang panjang lebar ya, logonya tidak utuh dipanggil anaknya, tidak utuh. Misalnya ada namanya Muhammad Ali Fahmi, bagus kan Muhammad Ali Fahmi. Logo anaknya Mimi, dia mau berantem sama dia sampai anak benci ini Mimi, terus dong Mimi.